Selamat datang di Desas Desus, tempat di mana kisah-kisah misteri dan horor hidup dalam balutan cerita yang menegangkan. Jika Anda pecinta kisah-kisah mistis yang memicu rasa penasaran dan ketegangan, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah tempat dan kisah yang menyimpan banyak rahasia gaib. Rumah sakit lama di Surabaya berdiri megah dengan fasadnya yang retak dan jendela-jendela pecah, ditutup selama bertahun-tahun. Tempat ini kini menjadi lokasi investigasi untuk acara TV horor yang dipandu oleh seorang host bernama Aryo. Tim produksi acara terdiri dari Aryo, dua anggota tim kameramen Rina dan Andi, dan seorang paranormal terkenal, Lydia. Mereka berencana untuk mengungkap misteri di balik rumah sakit tersebut yang kabarnya menyimpan cerita kelam. Pada sore hari, tim tiba di lokasi dengan perlengkapan lengkap untuk penyelidikan. Mereka mulai dengan membuat perencanaan dan merencanakan jalur-jalur yang akan mereka telusuri di rumah sakit tersebut. Lydia, sang paranormal, merasa ada aura negatif yang kuat di sekitar rumah sakit dan memperingatkan tim bahwa mereka harus berhati-hati. Namun, semangat para anggota tim untuk melakukan investigasi tidak surut. Saat malam tiba, suasana di rumah sakit menjadi semakin menegangkan. Lampu-lampu yang dipasang mulai berkedip, dan suara angin yang mengerikan seolah-olah menambah ketegangan di sekitar mereka. Aryo memulai siaran langsung, menjelaskan latar belakang rumah sakit dan sejarahnya yang kelam. Rumah sakit ini dulu dikenal karena praktik medis yang kontroversial dan banyak pasien yang dilaporkan menghilang. Selama siaran, mereka mulai menerima sinyal-sinyal paranormal di layar monitor. Suara-suara bisikan dan gerakan di sudut-sudut ruangan mulai terlihat, membuat tim merasa semakin cemas. Lydia mulai melakukan ritual pembukaan, berusaha untuk berkomunikasi dengan roh-roh yang ada di rumah sakit. Dia merasakan energi yang sangat kuat dan mengerikan yang datang dari dalam tembok rumah sakit. Rina dan Andi memutuskan untuk menjelajahi sayap rumah sakit yang paling tua, sementara Aryo dan Lydia tetap di ruang utama untuk memantau perangkat dan melakukan investigasi lebih lanjut. Di sayap yang lebih tua, Rina dan Andi menemukan ruangan yang penuh dengan alat-alat medis kuno dan catatan pasien yang tampak usang. Beberapa catatan menunjukkan eksperimen yang tidak etis dilakukan pada pasien. Rina menemukan sebuah catatan di meja yang menyebutkan tentang seorang dokter yang terlibat dalam praktik medis ilegal. Catatan itu juga mencatat beberapa kejadian misterius yang terjadi di rumah sakit tersebut. Sementara itu, di ruang utama, Lydia merasakan perubahan energi yang tajam. Dia mulai mengalami penglihatan dan mendengar suara-suara yang seolah-olah datang dari masa lalu rumah sakit tersebut. Aryo dan Lydia memutuskan untuk mengikuti jejak suara yang tidak jelas tersebut dan menemukan diri mereka di ruangan bawah tanah yang sangat gelap. Mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut di sana. Di ruangan bawah tanah, mereka menemukan ruangan yang penuh dengan meja operasi kuno dan alat-alat medis yang berkarat. Ada juga dinding-dinding dengan bekas darah yang mengerikan. Tiba-tiba, lampu-lampu padam dan suasana menjadi sangat gelap. Mereka merasakan kehadiran yang menakutkan di sekitar mereka dan mulai mendengar suara langkah-langkah yang mendekat. Di sisi lain, Rina dan Andi mengalami kesulitan saat mereka menemukan ruang penyimpanan yang penuh dengan rekaman video lama. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan rekaman-rekaman tersebut. Rekaman video menunjukkan adegan-adegan operasi yang dilakukan dengan cara yang sangat brutal dan tidak manusiawi. Mereka merasa terkejut dan ngeri, menyadari bahwa ada banyak rahasia gelap di balik rumah sakit ini. Saat mereka kembali ke ruang utama, suasana semakin menegangkan. Aryo dan Lydia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka dan mulai mendengar suara-suara yang tidak bisa dijelaskan. Tiba-tiba, suara jeritan menggema dari salah satu ruangan di rumah sakit, dan tim merasa tertekan oleh ketidakpastian yang semakin meningkat. Mereka memutuskan untuk mencari sumber jeritan tersebut. Ketika mereka mencari, mereka menemukan sebuah ruangan tersembunyi di balik dinding. Ruangan itu dipenuhi dengan foto-foto pasien yang hilang dan dokumen-dokumen yang menyebutkan tentang eksperimen rahasia. Lydia merasakan kehadiran roh yang sangat kuat di ruangan tersebut. Dia mulai berbicara dengan roh-roh tersebut, mencoba untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di rumah sakit. Lydia mengungkapkan bahwa roh-roh tersebut adalah korban eksperimen medis yang brutal dan tidak manusiawi. Mereka merasa terjebak dan tidak bisa meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu,
Aryo mengalami penglihatan yang sangat mengerikan tentang seorang dokter yang sedang melakukan operasi pada pasien-pasien yang tidak bersalah. Penglihatan tersebut membuatnya merasa semakin tertekan. Tim merasa terjebak di rumah sakit dan tidak bisa menemukan jalan keluar. Mereka mulai merasa cemas dan panik, terutama ketika suasana semakin gelap dan suara-suara semakin intens. Rina mulai melihat bayangan-bayangan yang bergerak di sekitar rumah sakit, dan Andi merasakan kehadiran yang sangat menakutkan di sekelilingnya. Mereka merasa semakin putus asa untuk mencari jalan keluar. Di tengah ketegangan, Lydia menemukan sebuah catatan yang mengungkapkan bahwa ada sumpah yang diucapkan oleh dokter-dokter di rumah sakit tersebut. Sumpah itu adalah bagian dari ritual yang mengikat roh-roh korban untuk selamanya terjebak di tempat tersebut. Tim menyadari bahwa sumpah tersebut mungkin menjadi alasan mengapa mereka terjebak di rumah sakit. Mereka memutuskan untuk mencoba melakukan ritual untuk memecahkan sumpah dan membebaskan roh-roh yang terikat. Lydia memimpin ritual tersebut dengan mengikuti instruksi dari catatan. Mereka menyalakan lilin dan menggambar simbol-simbol kuno di sekitar ruangan untuk mencoba memecahkan sumpah yang ada. Saat mereka melakukan ritual, mereka merasa energi di sekitar mereka berubah. Ruangan mulai bergetar dan lampu-lampu berkedip lebih cepat. Suasana menjadi semakin menegangkan. Tiba-tiba, muncul sosok seorang dokter yang menakutkan di tengah ruangan. Sosok tersebut tampak marah dan berusaha menghentikan mereka dari menyelesaikan ritual. Sosok dokter tersebut mulai mengeluarkan suara-suara menakutkan dan berusaha untuk menyerang mereka. Tim merasa tertekan dan tidak tahu harus berbuat apa. Lydia terus melanjutkan ritual meskipun merasa sangat tertekan. Dia berdoa dan berharap bahwa ini akan cukup untuk membebaskan roh-roh yang terikat dan mengatasi ancaman yang mereka hadapi. Ketika ritual hampir selesai, sosok dokter mulai menghilang dan suasana di rumah sakit menjadi lebih tenang. Namun, mereka masih merasa cemas dan tidak yakin apakah semuanya sudah berakhir. Akhirnya, setelah selesai dengan ritual, mereka menemukan bahwa pintu-pintu rumah sakit terbuka dan mereka bisa keluar. Mereka merasa lega, tetapi juga sangat kelelahan dan ketakutan. Saat mereka meninggalkan rumah sakit, mereka melihat bahwa langit malam sudah mulai cerah. Mereka merasa seperti telah melewati malam yang sangat panjang dan menakutkan. Ketika mereka kembali ke studio, mereka melaporkan kejadian-kejadian yang mereka alami kepada tim produksi. Mereka juga mengungkapkan hasil ritual dan pengalaman mereka di rumah sakit. Pihak produksi memutuskan untuk menampilkan seluruh pengalaman mereka dalam episode khusus acara TV. Namun, mereka juga mengingatkan penonton tentang pentingnya menghormati tempat-tempat bersejarah dan kepercayaan lokal. Tim produksi menyadari bahwa pengalaman mereka di rumah sakit adalah pelajaran berharga tentang bagaimana mengatasi teror dan memahami sejarah di balik tempat-tempat yang misterius. Kejadian malam itu meninggalkan bekas yang mendalam pada anggota tim. Mereka merasa lebih menghargai keselamatan dan pentingnya memahami sejarah sebelum melakukan investigasi. Lydia, setelah ritual, merasa bahwa roh-roh di rumah sakit mungkin telah dibebaskan. Dia merasa puas karena telah membantu mengatasi masalah yang ada di tempat tersebut. Aryo dan timnya berusaha untuk melanjutkan pekerjaan mereka dengan lebih hati-hati dan sadar akan potensi bahaya yang mungkin mereka hadapi dalam investigasi mendatang. Selama beberapa minggu berikutnya, mereka mendengar berita bahwa rumah sakit tersebut akan direnovasi dan dibuka kembali sebagai museum sejarah medis. Mereka merasa lega karena tempat itu tidak akan lagi menjadi tempat teror. Namun, ada twist mengejutkan ketika beberapa anggota tim mulai mengalami mimpi buruk dan penglihatan aneh tentang rumah sakit. Mereka mulai merasa bahwa mungkin ada sesuatu yang belum sepenuhnya selesai. Lydia memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan menemukan bahwa ada bagian dari sumpah yang mungkin belum sepenuhnya dipecahkan. Dia merasa ada sesuatu yang masih terikat di tempat tersebut. Lydia menghubungi tim dan menyarankan agar mereka melakukan ritual penutup untuk memastikan bahwa semua roh telah dibebaskan. Tim setuju untuk melakukannya demi keamanan mereka. Mereka kembali ke rumah sakit yang kini dalam keadaan kosong dan tidak terawat. Mereka mempersiapkan ritual penutup dengan harapan bahwa ini akan benar-benar menyelesaikan masalah yang ada. Selama ritual penutup, mereka merasakan energi yang sangat kuat dan mendalam di sekitar mereka. Ruangan mulai bergetar lagi, dan suasana menjadi semakin menegangkan. Tiba-tiba, muncul sosok dokter yang sama dari malam sebelumnya. Namun kali ini,
sosok tersebut tampak lebih tenang dan tidak agresif. Dia seolah-olah meminta maaf atas penderitaan yang telah terjadi. Dengan doa dan ritual penutup, sosok dokter mulai menghilang dan suasana di rumah sakit menjadi lebih tenang. Tim merasa lega karena mereka yakin bahwa roh-roh telah benar-benar dibebaskan. Akhirnya, tim meninggalkan rumah sakit dengan perasaan puas dan lega. Mereka telah melalui pengalaman yang sangat menegangkan dan mendapatkan pelajaran berharga tentang mengatasi teror dan memahami sejarah di balik tempat-tempat misterius. Terima kasih telah menonton. Cerita dalam video ini hanya fiktif dan dibuat untuk hiburan semata. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk mendukung channel Desas-Desus dengan like, subscribe, dan share. Kami juga sangat menghargai jika Anda meninggalkan komentar atau request cerita yang ingin Anda dengar di episode selanjutnya. Sampai jumpa di cerita-cerita seru berikutnya.